Ada kalanya sebuah keputusan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi di situ kita akan belajar dari makna dari sebuah keikhlasan, karena merelakan bukan berarti menyerah. Sudah 2 hari kita berada di dalam bus dan keseruan naik bus lewat lintas tengah kini sudah kita rasakan ketika harus bertemu kawasan rawan Simpang Meo ketika tepat tengah malam lengkap dengan hujan lebat. Jalur yang mempunyai panjang 8 km ini masih terkenal dengan segala macam rawan jika kita tidak mengenalnya, apalagi buat kendaraan pribadi dengan plat nomor luar daerah. Intinya harus tetap waspada, berbeda dengan bus-bus jarak jauh yang sudah punya tawuran sendiri-sendiri di setiap jalur yang dilaluinya. Sempat tertahan lama karena banyaknya konvoi truk muatan dari lawan arah membuat suasana makin mencekam kala hujan juga semakin deras. Kita juga akan menyusuri gelapnya jalur Muara Enim dan Lahat di episode ini, dan jalur yang lebih gelap dari Simpang Meo baru dimulai. Jadi misalnya ada penampakan, ada apa gitu loh. Kan percimir gitu. Lihat kepala abang. Agak. Rame ya Pak. Adalah
Akhirnya sampai juga kita di sekitaran Muara Enim. Sayangnya badan dan mata sudah tak sejalan. Terlalu fokus menghafal rute Simpang Meo malah ngantuk menyerang ketika sudah berada di Muara Enim. Gak banyak juga yang bisa kita lihat kalau malam sudah gelap kayak gini. Dari Muara Enim ini kita mengarah ke Lahat. Kita tahu berita yang beredar Lahat akhir-akhir ini dilanda banjir. Dan semoga saja ketika nanti kita lewat banjir sudah reda dan kita bisa terus melanjutkan perjalanan sampai di tujuan. Selamat malam. Jadi ini kita melipir lagi ya. Ini istirahat ke berapa? Kelima apa ke enam? Lupa saya. Coba yang diingetin. Dan ini kita sudah masuk di Kabupaten Lahat, yaitu di Rumah Makan Rantau Penantian. Kita udah pernah ke sini ya. Dulu naik apa? Family Raya juga ya kayaknya. Oh iya, bener-bener naik Family Raya yang merah. Ternyata kalau malam Bang Iwan kalau bawa, kenceng. Meski beberapa kali harus ngadepin hujan di kelak-kelok dari kawasan Simpang Meo dan sekitarnya ya. Nah ini jam 1:30 kurang lah. Bis kita sendirian. Dan banyak penumpang yang nggak mau turun juga, mungkin udah capek, udah tidur soalnya pas dini hari ya. Suasananya sepi, cuman bus kita. Nah itu buat yang males makan, situ ada kopi, rokok dan teman-temannya. Kalau mau makan berat monggo di dalam. Kita dulu pernah makan di sini telur, kalau nggak salah 20.000 telur bener itu ya. Yang paling murah kan telur bener. Oke, lanjut lagi, kita kayaknya nggak makan ya. Paling ngopi-ngopi ngudut lah. Sampai juga kita di rehat keempat kali ini. Di sini kita nggak makan, rasanya mulut buat ngunyah males banget. Jadinya cuman pesen kopi saja, harganya 5.000. Kali ini jarak rehatnya sangat dekat dari rehat sebelumnya. Sebelumnya berhenti di Batu Raja, sekarang di Lahat berhenti lagi. Di sini memang tempat berhentinya bus FRC. Ini kedua kalinya IMT ke sini. Dulu ke sini waktu pagi hari, sekarang waktu malam hari. Kalau dini hari gini beberapa penumpang juga malas untuk keluar bus. Beberapa yang keluar dari bus juga cuma buat ngudut sama ngopi. Meski tengah malam datang ke sini, ternyata warung-warung di sebelah rumah makan tetap buka 24 jam meski penjaganya ngelayaninya sudah nggak on fire lagi.
Kalau malam gini malah lebih banyak truk yang berhenti di sini. Untuk harga masakan di rumah makan sama seperti rumah makan di Sumatera Selatan yang lainnya. Siapkan saja sekitar 30 rindu ke atas sekali makan. Kalau malas makan bisa beli pop mie seharga 15 rindu. Kalau naik FRC sudah masuk Lahat, nggak perlu takut kelaparan lagi karena nanti di Linggau dijamin pasti berhenti lagi di salah satu rumah makan. Kita tahu karena kita pernah merasakan sebelumnya, tepatnya di sekitaran Lubuk Linggau di rumah makan E5. Kepiah berlinang-linang, mati disambar burung binti. Siang terkinang, malam terkenang, di bata tidur menjadi mimpi. Siang terkinang, malam terkenang, di bata tidur menjadi mimpi. Lahat adalah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ibu kotanya adalah Kecamatan Lahat. Rumah adat Lahat disebut sebagai rumah bagi. Lahat sendiri merupakan salah satu yang terkenal sebagai penghasil kopi. Sayangnya kami harus melaluinya pada malam hari, jadinya nggak bisa leluasa untuk bisa melihat-lihat pemandangan di sekitar sini. Kemarin-kemarin sempat terdengar kalau Lahat terkena musibah banjir, tapi ketika kita melaluinya ternyata banjir sudah surut, meskipun bekas-bekasnya masih banyak terlihat. Beberapa kali kita juga bertemu dengan jalanan yang masih digenangi air. Mulai dari sini kita akan mulai banyak mengejar penumpang, dan itu berarti tujuan kita sudah kian dekat. Lahat, Mas. Tutupi terus. Maju Pak, Lahat. Mas ini Lahat juga, Bang. Mas ini? Itu terus. Dah. Ada lagi dah. Aduh. Tadinya tahu gunung meletus, tapi gunung meletus dia udah tahu. Juru kunci gunung. Saya mau Farijal telah meninggal. Katanya jadi juru kunci gunung, tapi gunung meletus sudah tahu. Yo,
ilmunya masih ilmu alam. Orang gini nggak pakai komputer. Ini kita tebak ya bang. Oh, ini saya gunung ini bagusnya saya tahu nanti ada apa tanggal apa. Prediksi. Iya. 2 hari sudah nyanggunya. Udah tidur orang terminal. Lewat deh. Apa? Ini pernah dia pernah tidur dah waktu di kursi nomor 7 waktu kemarin tuh. Dia tidur malamnya mimpi rasanya di dalam mobil ada anu bang. Ada Ya ada Ada kadangnya ada ikut, kadangnya ada pula naik dari warung. ya. Mana awak dah tahu dah nampak. Iya. Lagi mobil kosong-kosong macam ni kan. Nah, Dia galak numpang. Anda tahu awak di mana dia duduk kan. tak di samping bang perahu dah tu tengok. Gini kata, turun lah bang. Oh, turun lah. Iya. Ada orang yang jalan sibuk itulah. Sewa sepi pun orang untuk malam-malam pun naik kan lah. Iya, ada orang 2-3 kan. Dah lah. Nanti itu serah je bang. Rasa deh, kan bisa. Ada rasa. Bayang macam bang. Jilbab. Di jilbab kita baru ginju sama ida bang. Abang turun terus kalau abang badannya. Pakai jilbab kita pakai ginju kita terima juga. Kabur pakai. Mana? Masihkah kau ingat waktu di desa bercanda bersama di samping gereja? Kala itu kita masih remaja yang polos hatinya bercerita. Waktu kini telah
jam setengah 7 lebih 5 lah. Kita udah sampai di loketnya Family Raya di Simpang Priok. Jadi nah ini Jalan Soeharto, depan Pasar Ikan Simpang Priok. Ini nomornya buat teman-teman kalau pengen ngikut berangkat dari sini. Ini loket dari Family Raya Ceria di Lubuk Linggau. Banyak yang kencing di sini. Sama sekalian naruh paket sama ngambil paket. Bentar lagi berarti Sarolangun, Bangko, baru Muara Bungo ya. Ini setengah 7 tapi kayak di sini. Kalau di Jawa ini masih jam berapa ini? Setengah 6. Tapi kalau di sini setengah 7 masih nggak terlalu terang. Mungkin karena mendung. Kita berapa hari? 2 hari di jalan ya. 2 apa 3 hari. Ketemunya hujan terus. Oke, tetap sambat, jangan semangat ya. Enggak lah, bukan Indramayu lah. Meledak ya, Pak. Ini kenapa? Kayu, Pak. Baru itu kan? Iya, baru. 80%-an itu kan? Iya, Pak. Mantap, Fidor mana? Itu bos. Kalau lem ini kah? Udah ada punya. Kalau lem ini kah? Ya. Macam-macam tuh kemarin tuh risiko juga tuh. Tampak waktu nunggu tuh meledak. Kalau ada lagi apa tu, ada potong bos, silakan 100,000 ada potong. Ada apa lagi? Di bos Cino. Jawab 100,000 ada potong. Cuman kapan ada kasbir ini, yang kasbir kami kemarin hampir semua. Mau kasbir 1.800.000. Pagi-pagi itu orang mana potong. Nanti mau kopra lah. Oh, ini nih parkir. Terus maju terus. Jam setengah 8 kita rehat ke berapa? Ke 6 apa ke 7 nih. Jadi ini di rumah makan E5. Jadi kalau Family Raya memang kerjasama sama E5 Group ya. Itu stiker depannya, kaca depan itu sama kayak rumah makan ini. Kita pernah kesini tapi dulu waktu di sini dini hari. Jadi kurang jelas lah pemandangannya. Sekarang pagi hari. Jadi ini masih di Lubuk Linggau. Kondisinya kayak gini ternyata kalau pagi. Jadi rumah makan ini memang kerjasama sama Family Raya. Jadi yang parkir di sini mungkin hanya Family Raya ya. Terus kita sendirian, cuman di sini ada yang mangkrak ini. Waduh. Ini apa ini? Overhangnya panjang. RG ya? RG apa RG? Oh, depannya pakai Nyumar Kupolo. Tapi bodi sampingnya ini kayaknya Laksana ya. Oh iya, itu Laksana, ada logo Laksananya. Livery dengan livery baru ini, yang baru hijau ini. Gak tahu ini makan apa enggak. Bentar lagi kan ini. Sekarang setengah 8. Habis ini Sarolangun. Habis Sarolangun, Bangko, Muara Bungo. Oke, tetap ikuti aja gimana kelanjutannya.
Sudah 1200 kilometeran kita mengarungi jalanan dari Solo sampai ke Lahat ini, dan bus masih tergolong sehat tanpa mengalami kendala yang serius. Cuman sempat beberapa kali harus terhenti karena mesin mengalami kepanasan, tapi itu hal biasa dalam perjalanan naik bus jarak jauh. Kondisi berbeda dengan bus yang berada di samping kita. Bus yang berwarna hijau berbodi garapan Laksana ini sudah tertidur pula sangat lama di sini. Bus kita jauh lebih kuat karena masih terus melayani rute jauh Solo ke Sumatera Barat sampai sekarang. Kita kedua kalinya mampir di sini, tapi sekarang kita kesini siang hari. Di sini lagi-lagi kita nggak makan karena pasti nanti di pul pusat bangku juga berhenti lama lagi. Mending makan di bangku saja. Rumah makan ini untuk harganya sudah terpampang di pintu masuk dan ada beberapa fasilitas seperti musola, kamar mandi, dan free charge HP. Sayangnya kamar mandinya seperti bekas perang dunia II, biliknya di mana, pintunya di mana. Di sini Mimin cuma pesen kopi hitam kupu-kupu harganya 5 rindu beserta rokok seharga 15 rindu. Sayangnya kami di sini tidak bisa fokus menikmati masa rehat yang kelima ini karena ada penumpang yang mengaku dompetnya telah hilang ketika hendak membeli makan. Akhirnya seluruh penumpang dan juga busnya diperiksa, barangkali dompetnya terjatuh di dalam bus. Tapi sayangnya dompet yang dicari tidak ditemukan. Masalah semakin menjadi keos kala sang suami dan istri saling menyalahkan karena keteledoran sang istri. Daripada ikut ribut, mending kita ajak main saja anaknya biar ibunya bisa fokus mencari dompet. Tak berapa lama ketika banyak penumpang lain yang membahas tentang hilangnya dompet, setelah menenggak kopi, Mimin langsung teringat, kayaknya tadi nyalain kamera dan mencoba mencari file video rekaman di salah satu tempat penumpang yang kehilangan dompet naik. Ternyata ada satu file yang menunjukkan ibunya berada di salah satu loket dan posisi masih memegang dompet. Dan kita coba memberitahu suami dan istri agar melihatnya terlebih dahulu. Pernyataan juga semakin dikuatkan oleh Tante Nia yang bilang kalau melihat sesuatu terjatuh ketika berada di loket. Awalnya dikira kaos kaki anaknya, jadinya nggak terlalu dihiraukan. Akhirnya suami dan istrinya sudah bisa menarik kesimpulan bahwa hilangnya dompet terakhir dilihat ya di loket bukan di dalam bus. Meski dompet tidak bisa ditemukan kembali, tapi mengetahui titik hilang terakhirnya sudah membuat tenang dan berusaha ikhlas. Kru dan ibunya mencoba menghubungi loket tempat naik sebelumnya, tapi jawabannya nihil. Nggak bisa suuzon karena di loket juga ada banyak orang lain selain petugas loket itu sendiri. Ya semoga saja suami dan istri ini selalu diberi ketabahan dan kelancaran untuk kedepannya. Seandainya waktu di loket kita nggak disuruh bantu ngangkat paket sama Bang Kopral, mungkin kita bisa merekam lebih banyak di sekitaran loket. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dan dipikul dan jalan kaki lah bang peranya. Adalah mikul lo, Jalan kaki lah. amal yang ibadah tidak kurang lebih. Foto itu foto yang sama pacarnya atau foto sendiri? Hah? Aku foto sama abang. Tidak sama tukang jamu kemarin ada. Kalau ini nggak tahu lah. Jangan ada dusta di antara kita. Ada orang yang baik-baik. Kemarin balik nggak tuh bang? Gimana cara bang? Bang balik bang. Makan mana? Enggak. Yang orang punya rokok itu. Yang kemarin. Yang orang punya rokok. Bukan di Bungo, di Padang makan dia. Iya, tinggal di Bungo. Ah, gue buruk nih ya, buruk nih. Dari Armen ngomong. Baik sekali, kuping lo.
banyak. Setoran dapat 11,5 Bang. Kalau penuh 11,5 Bang. Tanya nyosor yang ngapalnya ya. Foto lebih aksa. Semakin kenal sama kakak di teleponnya. Adalah tawa aja. Apa ada aja. Wani Piro. Wani Piro. Oh. Sih, kalau nakal sih, rantai ini sih. Rumah dia mah lagi Bang. Saya tahu lah. Ini tahu lah di jalan Sukor tuh lalu ke Mini. Kalau mau itu kan. Ini kerja di situ tuh baru berapa bulan kurang. Baru pindahan juga, pindah dari Bulian. Bukan di Bulian. Jadi berasal di Pusat Lagu. Orang punya udah dari orang rumah aja. Oke ya. Badan abang putra sehat selalu ya bang. Ya iyalah, sehat selalu. Ada rezeki. Ya bang. Salah telepon. Teleponnya gitu. Padang kita. Tidak lah. Ngapun dah. Oh iya, aku singgahnya. Di pemberesan semua nih. Barang penumpang jago singgahnya. Dam. Madodi jalan. Madodi. Jam berapa lah kira-kira tuh? Jangan nak kita bilang jangan sombong. Ikutin harus bilang. Saya yang hilang. Bangun, bangko, semua. Aku lah sekian lama mobil macam-macam bawa tak pernah aku bermasalah. Showroom banyak ada situ tadi ada juga showroom. Jangan. Mana jangan? Selamat pagi atau siang nih. Jadi sekarang jam 11:04 kita merapat di loketnya di Sarolangun ya. Jadi ini tepat di kotanya mungkin ya. Iya, ini pusat keramaiannya Sarolangun. Jadi ini bisnya agak berhenti lama mungkin karena Bang Iwan pulang dulu ambil baju katanya. Mungkin di sini akan berhenti sedikit lama, kemudian nanti kita ke arah Bangko juga berhenti lagi nanti di pul pusatnya. Bisnya parkir di sini. Nah, kita nyantai dulu aja masih lama. Mungkin ngopi-ngopi dulu lah.
Halo pasukan arem-arem Sarolangun, akhirnya kita bisa nyantai sejenak di Sarolangun. Kejar gitu. Setengah 12, jam 1, setengah 2 kiri. Sang kira. Kan dulu kan kemarin panitia ya. Nah, aku bertanya situ, mungkin dipercaya mungkin kan? Tergantung apa nih juga Bu, Apa? prestasi dia di situ. Ya. Kawan awak tuh ada kepercayaan dari orang kantor Adira. Ya, Heeh. ini kepala apa nih di Lingjau tuh. Dapat pindah ke Resmawi Aceh. Dapat Aceh.